Tapi jauh banget kan ke sini. Orang tua nggak takut tuh menyekolahkan, menguliahkan anaknya jauh? Enggak Pak, tetap support kalau orang. Tetap support ya. Sebelumnya pernah jauh dari orang tua? Belum, pertama kali nih Pak. Pertama kali? Iya Pak. Oh gitu. Cari sesuatu yang kita tidak bisa. Bukan hobi itu sesuatu yang kita bagus gitu, yang kita bisa melakukannya dengan profesional. Itu gimana sih ceritanya? Asal kita bisa ngontrol waktu atau gimana? Kalau Iya, itu gara-gara gitu sih Pak, gara-gara kecanduan. Terus buang-buang waktu ngelakuin hal yang sia-sia gitu loh. Kalau kan misalnya nih kita ngelakuin sesuatu bakat kita, lebih baik gitu diarahin gitu ke yang bermanfaat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Teman-teman, di episode yang ke-49 kali ini saya bersama dengan beberapa mahasiswa di sini. Mereka baru saja datang di Tanah Intan Bulaeng, Bumi Sumbawa ini, dan beberapa hari lalu, kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu mereka mulai respek ya, yaitu orientasi, sosialisasi dan pengenalan kampus. Nah, bersama saya ini hadir mahasiswa yang berasal dari luar daerah ya, Pulau Sumbawa. Ada yang berasal dari Sulawesi Tengah, ada yang berasal dari Jawa Timur, ada yang berasal dari Bandung, dan juga ada yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita kenalan dengan mereka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Namanya siapa? Saya Kamil Abdullah. Kamil. Dari mana asalnya? Dari Bandung Selatan, Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat ya. Orang Sunda berarti ya? Iya, Kak. Bisa ngomong Sunda berarti? Biasa, Pak. Sekarang di prodi apa, Kamil? Saya alhamdulillah masuk jurusan teknik mesin, Pak. Teknik mesin? Iya, Pak. Oh, udah ketemu sama kakak kelasnya tadi kemarin? Udah ya? Oke. Terus di sampingnya Kamil, siapa? Saya Salman Hanif Pak. Salman Hanif Ya. dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tepatnya di mana tuh Padang Sidempuannya? Di desa apa? Di kota Padang Sidimpuannya Pak. Di kota Padang Sidempuannya ya. Oke, sekarang prodi apa? Kalau saya itu ngambil prodinya teknik elektro Pak. Teknik elektro. Wah, oke. Terus di sampingnya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Saya Adinda dari Sigi, Sulawesi Tengah. Dari Sigi? Iya. Sigi, Sulawesi Tengah. Prodi apa, Adinda? Psikologi. Psikologi. Satu lagi? Saya Firda Pak, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, kelihatan dari ininya, logatnya ya, dialek bicaranya ya. Dari Sidoarjo ya, Iya, tapi nggak kena sama lumpur lapindo ada kemarin? Sempat kena ya. Rumahnya di situ dulu. Oh, rumahnya di situ di lumpur lapindo itu, dan kemudian sekarang sudah Pindah. direlokasi ya ke tempat yang lain. Ya, Firda dari Jawa Timur, Sidoarjo ya. Nah, dari Firda dulu saya pengen tanya. Firda tahu dari UTS dari siapa? Tahu pertama kali itu dari kakak kelas. Kakak kelas, siapa kakak kelasnya? Konita Azma. Oh, Mbak Konita. Dia jurusan apa ya dulu? Udah lulus kan? Belum. Masih? Di bisnis digital. Oh, bisnis digital. Oh, angkatan 22. Itu kakak kelas? Iya, kakak kelas pondok. Pondok? Pondok apa? Pondok SMK IT Ibnu Katsir, Jember. Oh, gitu. Di sini masuk dalam beasiswa apa? Beasiswanya? Beasiswa Nusantara. Nusantara ya? Bukan yang tahfiz, bukan? Bukan. Oh, iya. Jadi kemarin dari pondok jurusan IPA. Ada jurusannya nggak sih di pondok itu? Di SMK ambil APHP. Apa itu? Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Oh, sekarang prodinya? Ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria. Wah, kenapa milih ilmu aktuaria? Karena aktuaria itu kan kalau habis lulus kerjanya luas gitu. Oh bisa apa iya. aja. Jadi apa biasanya? Kalau aktuaria itu yang tahu dari Firda? Pengen jadi kayak ya keuangan gitu. Oh, di perusahaan keuangan. Jadi aktuaris ya? Iya. Profesinya di aktuaris ya? Ya, itu prodi aktuaria itu prodi yang mungkin satu-satunya ya di LEDikti wilayah 8 ini di Bali Nusra, dan perspektif kedepannya sangat bagus banget gitu. Terus orang tua juga dukung untuk ngambil prodi itu ya? Ya, dukung. Oh iya. Firda, tadi kan tahu dari kakaknya gitu ya. Terus kemudian datang ke Sumbawa. Sudah pernah ke Sumbawa belum sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Ini gimana impresi terhadap Sumbawa waktu pertama kali datang? Datang nyampe sini jam berapa? Di Sumbawa? Jam 2 malam. Jam 2 malam ya?
Jadi ceritain dong dari sana berangkat jam berapa, terus kemana dulu gitu? Kalau berangkatnya kan yang dari bandara Juanda itu cuma saya aja. Oh iya. Yang dari Jawa Timur cuma saya. Terus berangkat dari rumah kan, kalau dari rumah cuma 40 menitan. Jadi jam 9 tuh baru berangkat dari rumah. Sampai sana kebetulan ternyata bareng sama yang dari Sulawesi Tengah. Oh, ketemu di Surabaya. Di Surabaya juga, di Juanda itu ya. Terus terbang ke Lombok. Iya, ke Lombok. Habis itu kumpul sama yang lain tuh yang dari Jawa Barat. Berarti pagi terbangnya waktu itu ya? Pagi-pagi jam 6 itu? Enggak, jam setengah 2. Setengah 2 siang? Oh, jam 2 siang. Terus nyampe sore kan? Iya. Terus berangkat dari sana, dari Lombok naik bis ya? Iya. Bareng-bareng dengan teman-teman yang lain? Iya. Ada berapa orang dulu? Berapa ya? Banyak ya? Banyak. Satu bis penuh ya? Iya. Oh iya, nyampenya jam 2 malam? Subuh sih. 2 subuh ke Global Village itu? Iya, subuh. Di kawasan Global Village ya. Oke, gimana impresinya? Ternyata pas pagi itu keluar gitu, panas dingin. banget. Hah? Panas banget. Oh, pas siangnya. Iya, kalau malam kan dingin-dingin ya. Iya, dingin. Oh, gitu. Gimana ngelihat Sumbawa dibandingkan dengan di sana di Sidoarjo? Beda banget. Selain ininya, mungkin apanya? Beda banget sih, maksudnya kan dari kota, walaupun kota kan bukan kayak kota di Sidoarjo. Masih banyak pertanian juga ya di sana ya? Udah jarang sih kalau sawah-sawah di sana juga. Oke, terima kasih Firda. Nah, Dinda kan dari Sulawesi. Kalau Sulawesi agak jauh lagi tuh. Iya. Ceritain dong waktu pertama datang ke Sumbawa. Dari mana aja? Dari apa? Dari rumah sampai dengan Sumbawa ini. Dari rumah 1 jaman ke bandara. Ya. Dari bandara terus transit ke Makassar. Ke Makassar dulu. Iya. Berapa lama di Makassar? 1 jaman lah. 1 jaman. Pindah pesawat. Iya, pindah pesawat. Jadi pindah pesawat, naik lagi, terus ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya. Habis Surabaya ke Mataram. Nginep dulu nggak berarti ini ada? Nggak nginep. Nggak nginep langsung ya? Berarti dari pagi ya berarti ya? Iya, dari pagi. Pagi berangkat langsung. Paginya berapa? Terbang jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi terbangnya ya. Terus ke Makassar, terus kemudian ketemu sama Firda juga ya? Iya. Oh gitu. Terus sampai di Lombok bareng-bareng ke sini sama ini. Gimana kalau Adinda ngelihat Sumbawa, apakah sama dengan di daerahnya di sana? Palu kan panas juga, Pak. Palu panas ya? Panas. Tapi lebih panas lagi di sini. Kemarin pada saat gempa Palu ada yang terdampak? Banyak. Di rumah juga kena? Kena. Tapi alhamdulillah nggak ada retak-retak rumah seperti itu? Retak aja ya? Iya. Tapi udah diperbaiki. Ada korban jiwa dan juga ini ya, soalnya retak-retak saja. Iya. Waktu itu lagi ngapain dulu? Mandi, mau sholat. Oh iya, karena itu kan maghrib ya kalau nggak salah ya. Maghrib. Sudah sholat maghrib atau belum? Pas azan maghrib. Azan maghrib ya, pas gempanya iya. Tahun 2018 ya, itu gempa dan juga tsunami ya di Donggala ya. Sama likuifaksi. Sama likuifaksi ya. Nggak jauh dari tempat likuifaksi? Nggak jauh. Nggak jauh juga? Iya. Itu kampung apa sih namanya? Perumahan ya kalau tidak salah ya? Iya, perumahan. Oh gitu. Ya, tapi alhamdulillah selamat keluarga dan juga sekarang sudah kuliah di sini. Tahu Sumbawa dari siapa? Kakak saya kuliah di sini. Kakak juga kuliah di sini. Iya. Siapa kakaknya? Nilam. Nilam di jurusan Informatika. Masih kan sekarang ya? Iya, masih. Angkatan 2021. 2021. Oke. Nilam di Informatika ya. Sebelumnya Nilam dapat tahu dari siapa? Dari kakak kelasnya juga? Kurang tahu. Nah, jadi dari Palu kan Sulawesi Tengah ya? Iya. Banyak di sini teman-teman di Sulawesi Tengah. Iya, kaget juga. Banyak ya? Oh iya. Oke, selanjutnya Salman dari Medan ya? Bukan di kalau Medan kalau ya? saya lahirnya doang Pak di Medan. Oh, lahirnya di Medan. Terus pindah ke Sidimpuan. Iya. Padang Sidimpuan. Iya, sama seperti orang Minangkabau, dia nggak mau disebut orang Padang karena dia bukan dari Padang, dia sukunya Minangkabau. Kalau di Padang Sidempuan itu cuacanya dengan Sumbawa gimana? Sama atau beda jauh? Beda Pak. jauh. Di sana dingin. Jauh di sana nggak nentu gitu. Kadang panas, kadang dingin banget, kadang panas. Kadang dingin banget. Emang berapa meter di atas permukaan laut di sana? Kurang lebih. Berapa? Agak tinggi. 600-an ke atas? Tinggi sih Pak, nggak tinggi. 500 ke bawah ya? Ya 500 ke bawah. Oh, 500 ke bawah. Terus apa di sana
tahu dari siapa kemarin? Oh, kalau itu ada temen, terus temennya itu ada kakaknya kuliah di sini. Oh. Bang Rifki Aufa. Oh, Rifki Aufa. Terus direkomendasikan ke UTS gitu ya? Iya, dari koordinator wilayah sama musyawarah guru BK di Sidimpuan, Pak. Oh, gitu. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah merekomendasikan ya. Wita sama Pak Hasan. Tapi jauh banget kan ke sini. Orang tua nggak takut tuh menguliahkan anaknya jauh? Enggak, Pak, tetap support kalau orang. Tetap support ya. Sebelumnya pernah jauh dari orang tua? Belum, pertama kali nih, Pak. Pertama kali? Iya, Pak. Oh, gitu. Kalau keluar daerah paling jauh kemana? Pernah ya, kemana? Baru ini, Pak. Baru ini pertama kali ya? Ya? Pertama kali. Pertama kali juga naik pesawat? Iya, betul. Gimana rasa naik pesawat? Kalau kita itu kan, Pak, dari Kuala Namu tuh lagi hujan juga kemarin. Oh, hujan besar di sana? Jam 6 pagi, hujan. Jam 6 pagi. Sampai kemana? Ke Jakarta dulu? Kan tujuannya tuh ke Surabaya, tapi transit dulu ke Batam gitu. Oh, dari Batam? Batam Surabaya ada? Ada. Oh, berapa jam itu? Surabaya. Berapa ya? 3 jam ya? 4 jam? 3 jam kayaknya. Ke Batam dulu, dari Batam ganti pesawat? Enggak, di dalam pesawat? Tetap pesawat yang sama tapi transit gitu. Oh iya, pesawat sama terus transit. Nyampe jam berapa di Surabaya? Kenapa, Pak? Nyampainya jam berapa? Jam berapa ya? Jam pagi kayaknya, jam Masih 9. Pagi ya? Jam 9-an ya? Jam 9, berarti 3 jam. Terus kemudian nunggu sampai jam bareng-bareng ya berarti ya? Enggak? Belum, itu dari Batamnya ke Surabaya terus ke Lombok gitu, Pak. Iya. Nunggunya. Dari Surabaya ke Lomboknya jam berapa? Jam 12 siang. Oh, jam 12 siang, lebih dulu berarti ya? Kan ada beberapa kali penerbangan. Terus nunggu berarti lama tuh di Lombok sampai jam 2 kan? Ada delay juga, Pak, soalnya delay pesawat. Ada gangguan katanya. Ada gangguan, tapi alhamdulillah selamat ya. Ya. Terus bareng-bareng kesininya kan semua ya? Iya, Pak. Oh gitu. Oke, selanjutnya, terima kasih Salman. Oke, selanjutnya Kamil. Kamil gimana ceritanya dari Bandung ke sini? Dari Bandung saya berangkat dari rumah, kan saya rumahnya di kabupaten ya, jadi jauh banget ke kota tuh sejam. Nah, dari Bandung naik bis dari rumah tuh berangkat jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya, ngambil jadwal bis yang jam 3 di Bandung kota. Terus dari Bandung kota berangkat jam 3, nyampe di Jakarta itu jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi, terus nunggu sampai pesawatnya jam berapa? Pesawatnya jam 10:30 padahal. Oh, iya. Nggak apa-apa ya, lebih awal lebih bagus nunggunya supaya nggak takut macet atau apa kan. Nah, akhirnya ke Jakarta, ke Surabaya juga atau langsung ke Lombok? Langsung ke Lombok. Oh ya, Jakarta Lombok ya. Dari Lombok baru kemudian langsung ke sini. Ya, alhamdulillah ya. Berarti banyak juga nunggunya ini. Kalau ini dari malam ya sampai dengan nyampe malam lagi ya berarti ya. Iya, Pak. Nah, gimana Bandung kan dingin di sana ya? Iya, saya dingin banget. Dingin ya. Kalau di sini panas sudah pilek nggak kemarin? Sempat nggak? Sempat pilek. Sempat pilek ya, karena beda temperaturnya suhunya ya. Terus tahu UTS dari siapa? Ada kakak, Pak. Kakak kandung? Kakak kandung 2 Siapa? orang. Ada yang cowok sama yang perempuan. Nah, udah pada lulus belum? Udah pada lulus, Pak. Oh, gitu. Dua-duanya udah pada lulus. Iya. Siapa? Yang satu cewek masih kerja di sini. Siapa namanya? Kak Fadwa. Oh, Fadwa. Terus sekarang apa namanya? Prodi apa tadi tuh lupa? Teknik mesin, Pak. Teknik mesin. Kenapa pengen belajar teknik mesin? Soalnya waktu kayaknya gara-gara lingkungan juga. Lingkungan tuh anak-anak pada sekolah SMK di otomotif mesin. Jadi Terus tertarik ya? Tertarik. Tapi kan walaupun emang beda ya, kalau kuliah tuh mesinnya lebih mendalami dalam perhitungan itunya. Teoritisnya gitu ya. Saya pengen mendalami. Pengen mendalami itu. Ya, Emang jadi dulu penasaran. SMK-nya apa? Saya SMK-nya teknik jaringan akses telekomunikasi. Oh, telekomunikasi, Dari Telkom. tapi tertarik ingin switch ke teknik mesin ya? Ya, Pak. Iya ya. Emang kalau udah lulus rencananya mau ngapain, Kamil? Mungkin cari pengalaman lagi di bidang tersebut. Mau kerja gitu maksudnya? Mau kerja gitu. Tapi di bidang apa? Di bidang itu juga, di bidang teknik mesin ya? juga, Pak. Ya, di prodi teknik mesin itu kita bisa belajar banyak hal sebenarnya ya. Sekarang apalagi dengan era digitalisasi semua juga sama tuh. Ada yang
mungkin ke arah yang namanya mekatronika ya. Mekatronika itu terkait dengan robotik dan lain sebagainya. Itu program studi teknik mesin tuh punya ininya, spesialisasinya. Menggabungkan juga ada yang menggabungkan dengan digitalisasi yang sekarang ya. Jadi mesin itu kan sekarang bukan seperti hanya zaman dulu ya, pembakaran internal saja, internal combustion engine, tapi juga ada kendaraan listrik sekarang. Itu juga kan mesin-mesin juga. Bisa belajar. Terus orang tua nggak khawatir gitu anaknya, atau memang karena ada kakak atau gimana? Enggak sih Pak, walaupun sendiri berani juga. Iya. Gitu. Soalnya orang tua saya nggak ngakang sama sekali juga. Gitu. Sering naik gunung atau apa hobinya? Ya? Ya karena pakai gelang-gelang nih. Gelang biasanya anak-anak Mapala sering naik gunung. Sering naik gunung apa biasanya? Kalau di Jawa Barat paling saya ke Gunung Cikuray, Garut. Nah, udah pernah berapa kali? Sering sih, tapi ngacak gitu Pak. Nggak selalu satu gunung. Dengan teman-teman gitu ya? Iya Pak. Terus kemana lagi? Terus ke daerah Bogor, ada Gunung Gede. Gunung Gede ya? Iya Pak. Oh iya. Sampai puncak nggak? Alhamdulillah. Nah kalau gini buat teman-teman di Mapala nih, ada yang suka naik gunung tuh, nanti ikut Mapala namanya, mahasiswa pecinta alam. Ya, kemarin udah lihat di sini ya? Udah Pak, daftar juga Pak. Udah daftar juga. Ya, Pak. Wah, ini di belakang kita biasanya anak-anak Mapala nih naik ke sini tuh, mereka tuh ke atas gunung, ngadain camping di atas segala macam gitu, sering di Olot Maras ini. Nanti bisa dicoba tuh, ya. Pokoknya Sumbawa ini bisa dijelajahi banyak ya, ada pegunungannya, nggak jauh juga. Rinjani ya, di sini ada Gunung Rinjani. Ada kalau di Sumbawa ada Puncak Ngengas, ada Tambora dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya. Dan itu sangat indah untuk bisa dijelajahi ya. Jadi sambil kuliah itu harus banyak jalan. Jangan diem aja. Pokoknya kuliah di sini asik deh. Mau ke pantai bisa deket gitu loh. Udah jalan belum ke pantai? Udah Pak. Udah jalan baru seminggu juga. Itu hari pertama langsung kan gak ada kerjaan banget tuh. Oh gitu. Ya terus kita ngide-ngide, soalnya ada kakak juga. Apa ngide-ngide tuh? Ngide sama anak-anak gitu. Oh ngide-ngide ya, ngide-ngide terus, ya, terus bikin rencana buat langsung main aja gitu. Main kemana? Ke daerah Jempol ya kalau misalnya. Oh Pantai Jempol. Ya, Pak. Nah, tempat di Pantai Jempol ya. Jempol. Oh ya itu bagus itu, daerah Jempol juga ada tempat makannya. Kalau sore sunset itu bagus itu ininya. Terus apa rencana kuliah ini mau ngapain gitu? Selain belajar tentang keilmuan di teknik mesin? Kayak mau lebih aktif dalam organisasi, terus bersosialisasi sama banyak anak-anak baru di sini. Ada plan-plannya? Iya. Cari relasi buat kedepannya. Oh iya. Ya, Pak. Ini sebelumnya udah kenalan belum? Belum udah, kenalan ya? Kalau sama putrinya belum ya, sama Adinda belum tahu, belum kenal ya? Ya harus kenal juga semua. Ya Firda ya. Terus mau nyari relasi, mau berorganisasi gitu. Kenapa sih harus berorganisasi? Karena di sana lebih banyak lagi orang-orang yang baru, mungkin yang belum pernah saya ketemu. Oh gitu. Ya Pak. Udah ada planning tuh, mau organisasinya apa? Udah dengar? Tadi ada UKM gitu ya. Apa aja jadinya mau dipilih apa? Kemarin tadinya saya mau coba semua dulu, baru saya filter mau nyoba lagi. Semua. Waduh. Nanti waktu kuliahnya nanti habis itu gitu. Ya, tapi yang paling minat itu tadi Mapala, BEM ya, sama taekwondo ya. Oh taekwondo. Emang bisa taekwondo? Udah sabuk apa? Waktu paling pas SMP aja. SMP. Oh di sini taekwondonya bagus-bagus tuh. Nanti dibina sama Pak Aka, Aka Kurnia ya. Terus itu Pak Dekan Visip ya. Terus ada juga Pak Imam, Pak Imran Siswadi ya dari ilmu hukum. Beliau jago banget tuh. Dan kemarin baru dapat juara ya di satu kejuaraan di tingkat nasional di Mataram. Bagus tuh. Tapi itu mereka masih sabuk kuning juga, jadi masih bisa belajar kalau mau taekwondo gitu. Jadi BEM, taekwondo sama Mapala. Wah udah jangan banyak-banyak. Nanti waktunya untuk kuliahnya, tapi yang paling penting kuliah yang paling utama ya. Itu yang paling utama. Terus kesibukannya tadi membangun relasi dan sebagainya. Makasih ya, Kamil. Sama. Nah, dengan pertanyaan yang sama, Salman
gimana? Mau aktif apa saja atau mau ngapain pada saat kuliah ini? Kalau saya yang pertama sudah pasti yang akademik Pak, udah pasti ngeselesain kuliah dulu fokusnya. Terus kalau ngambil organisasi itu ngambil kemarin tuh daftar 2, Kalam sama e-sport. E-sport? Ya. Wah, itu pembinanya tuh Pak Widi nanti ya. Udah langsung punya masa Pak Widi. Kenapa suka e-sport, suka main game ya? Iya, dari kecil Pak dulu. Dari game. Kecil? Wah, berarti bisa jadi atlet profesional nanti Pak Widi ini. Apa Mobile Legend terus? Iya, dulu Mobile Legend sempat juara ikut qualifier di apa ya, Liga e-sport nasional. Tapi gitu? masuk lulus qualifier doang Pak, tinggal lagi finalnya tuh. Lagi kan dari 128 peserta. Terus di tingkat apa itu? Kenapa? SMA, SMP. SMA baru-baru ini. Baru-baru ini. Oh, bagus tuh. Berarti ada pemain pro tuh Pak Widi nanti ya. Nanti ini beliau pembinanya Pak Widi itu dosen kita di Teknik Informatika dan beliau ketua PBSI, ESI ya, e-sport Indonesia di Sumbawa. Nanti bisa ini bagus kok itu yang positif, sangat didukung. Dan di sini kita punya komunitas yang bagus banget ya. Sering ada acara-acara dan sebagainya. Oh gitu. Terus kemarin sempat kualifikasi tadi? Ya, qualifier dari kan ada blok-blok gitu dari seluruh Indonesia di blok. Memang lagi belum beruntung Pak kemarin. Tinggal final, lawannya tinggal 1 tim lagi buat lolos qualifier tuh. Kalah gitu Pak. Itu game itu bisa bagus gitu ya. Tapi kalau yang suka kecanduan tuh gimana tuh? Kecanduan tuh kadang orang tuh hampir lupa gitu ya dengan game itu, gimana sih ceritanya? Asal kita bisa ngontrol waktu atau gimana? Kalau iya, itu gara-gara gitu sih Pak, gara-gara kecanduan. Terus buang-buang waktu ngelakuin hal yang sia-sia gitu loh. Kalau kan misalnya nih kita ngelakuin sesuatu bakat kita, lebih baik gitu diarahin gitu ke yang bermanfaat gitu. Jadi ada fungsinya lah gitu. Ada fungsinya, makanya ikut kompetisi gitu kompetisi, ya. Betul. Seperti itu. Oke. Terus latihan sehari berapa lama? Biasanya nge-game sehari berapa jam? Ya, kalau lagi ada waktu luang? 3 jam. 3 jaman 3 gitu jam ya. palingan, Pak. Dan terus latihan aja. Berarti kan harus di tempat yang ada internetnya kan kalau kayak gitu ya. Pak. Di sana kan kita lagi di Deamas tuh. Kalau mau nge-game tuh susah. Jadi terus harus kemana? ke pusatnya dulu Pak, ke tulisan tuh yang Deamas tuh, Deamas Garden. Harus ke situ dulu baru bagus. Oh gitu. Ya nggak apa-apa di situ aja biar nggak usah di rumah ya. Malum karena Deamas ada bukit sehingga sebenarnya ini jaringannya jaringan 4G di tempat kita, cuman karena Deamas agak sedikit bukit dan turun jadi agak sinyalnya agak kurang. Jadi harus ke depan dulu ya. Iya Pak. Oke. Jadi mau masuk ke tadi Kalam dan Kalam. Yang kedua itu e-sport. Wah, keren itu. Terus kalau untuk kedepannya gitu, kan kemarin tuh Dr. Zul ya, pendiri kampus kita, pernah bilang tuh kalau saya katanya waktu beliau jadi pertama kali masuk maba itu, setelah lulus nih saya mau jadi apa saya sudah tahu. Nah kalau Mas Salman gimana nih? Ya, ke arah bidang teknik elektro itu sih Pak. Apa coba mau jadi apa? Jadi kan misalnya kalau di elektro tuh banyak tuh Pak apanya, prospek kerjanya luas banget. Oh berarti mau kerja ya? Sekarang, mau kerja gitu. Iya kerja. Karena pilihannya tuh ada 3. 1 mau bekerja, mau di BUMN, mau jadi pegawai negeri itu bekerja, artinya dia prospeknya bekerja. Yang kedua menjadi wirausahawan, wira swasta, artinya dia menjadi seorang pengusaha gitu ya. Yang ketiga itu adalah karena teman-teman ini baru S1, melanjutkan lagi jenjangnya S2 dan S3. Walaupun sebenarnya sambil melanjutkan kuliah bisa sambil kerja dan lain sebagainya. Tapi paling tidak 3 itu. Nah kalau Salman maunya? Kalau saya sih lanjutin S2 dulu sih Pak rencananya. Pengennya langsung S2 langsung S2 ya? Dulu. Jadi lulus langsung S2 gitu ya? S2. Nah, berarti kalau mau S2, pathway-nya harus dibentuk dari sekarang. Misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya, karena kan kalau S2 itu kecuali kalau sudah di dalam negeri kan nggak perlu pakai TOEFL dan sebagainya. Tapi kalau mau keluar negeri rencananya bisa lulusan kampus kita itu bisa kemana-mana. Ada yang lulusan dari Amerika, Mas Fahmi misalkan sekarang udah kembali lagi, beliau angkatan pertama. Ada yang dari Polandia, ada yang dari Korea, Mbak Kholida sekarang, terus Mbak Chana dari Polandia dan lain-lainnya. Jadi kesempatan sangat terbuka lebar. Iya. Mau kemana, negara mana? Kalau saya ada 2 sih Pak. Mana? Kalau nggak ke Jepang itu ke Amerika. Jepang atau Amerika. Ya. Nah, berarti bahasanya harus belajar sekarang, gitu ya.
supaya bisa nanti pada saat lulus 3,5 tahun gitu, 4 tahun maksimal itu bisa langsung gitu ya. Nah, bidang kerja elektro itu kebetulan saya orang elektro, jadi ya paham lah bagaimana, banyak sekali bidangnya, dan masa depan itu ya milik teman-teman elektro, informatika, dan para pihak yang setelah lulus itu ke arah sana, digitalisasi, karena dunia kita sudah dunia itu ya. Iya Pak. Oke, Salman, makasih. Untuk Adinda, pertanyaan yang sama, gimana lagi nanti mau kuliah ini, mau aktif di organisasi apa, terus mau apa setelah lulus? Mau aktif di organisasi PMI. PMI? Iya. Kenapa PMI? Suka membantu masyarakat. Oh, suka membantu masyarakat, dia bergerak di bidang kemanusiaan Iya. ya. Kita punya ya, udah kemarin Iya, udah udah. lihat ya, Iya, namanya KSR. Iya. PMI Unit UTS ya. Ya. Jadi sebelumnya punya pengalaman waktu di SMA gitu? Belum sih Pak. Belum ya. Iya. Cuman suka aja Iya. membantu sesama gitu ya yang kesulitan. Biasanya PMI itu ngadain ini donor darah di sini. Ngadain donor darah, terus kemudian ya membantu kalau biasanya ada apa namanya itu, kejadian-kejadian luar biasa, misalnya terjadi bencana alam ya, kebakaran, itu mereka turun paling depan tuh biasanya, karena anak-anak ini terlatih. Kemarin waktu Respect lihat kan ada teman-teman yang mungkin dengan ada ambulan dan lain-lain kan, itu kan sebenarnya teman-teman dari KSR kan, banyak dalam acara-acara gitu. Kenapa terinspirasi dulu dari gempa atau apa? Iya, dari Ya? gempa. Gimana kalau waktu gempa itu kejadiannya gimana sih dulu? Dahsyat sekali. Dahsyat sekali ya. Iya. Waktu mandi tuh sampai terlempar waktu Iya, itu. terlempar. Terlempar sekali ya. Jadi rumah nggak rubuh waktu itu, waktu Dapur itu lagi rubuh. mandi. Dapur rubuh. Lagi mandi waktu itu. Iya. Di kamar mandi. Oh gitu. Udah lagi mandi begini terus langsung mati listrik juga ya pasti Iya, ya. mati. Waduh, Masya Allah. Tapi nggak rubuh ya waktu itu rumahnya. Dapur rubuh. Dapur rubuh. Masya Allahnya itu kamar mandi nggak rubuh. Alhamdulillah. Jadi kamar mandi nggak rubuh, tapi mati lampu langsung ya berarti ya. Iya. Kan tadinya ada lampu nyala, listrik, terus tiba-tiba langsung mati gitu. Iya. Terus setelah gempa itu melihat banyak korban ya waktu itu. Iya, banyak. Korban, dan melihat banyak yang menolong juga ya. Iya, gitu ya. banyak. Dari PMI itu. Iya. Oleh karena itu jadinya terinspirasi ingin coba membantu dan ingin masuk ke PMI gitu. Iya. Oh gitu. Nanti setelah lulus gimana? Mau ngapain? Kan harus tahu dong masa depannya mau ngapain gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti video ini teman-teman bisa diputar kembali dan jawaban dari Adinda insya Allah akan jadi kenyataan. Ayo, mau apa? Insya Allah saya mau jadi psikiater. Psikiater? Iya. Sekarang jurusan prodi psikologi, Iya. sehingga menjadi psikolog ya. Iya. Psikolog itu satu profesi, jadi psikiater ya. Iya. Kenapa psikiater? Pernah ada kejadian di daerah yang tidak mengenakan atau apa? Kenapa menjadi psikiater? Enggak sih, nonton di YouTube aja Pak. Suka lihat itu psikiater banyak mengobati orang. Ya tadi ya, ingin membantu sesama, terus Iya. bisa mengobati orang. Ya terutama tadi kalau di tengah-tengah bencana itu sering ada yang trauma healing namanya Iya. ya. Jadi membantu orang-orang supaya melupakan musibah yang terjadi gitu ya. Biasanya anak-anak gitu kan, orang kan menjadi stres gitu, stresnya tinggi itu biasanya. Karena rumahnya mungkin rubuh, ada keluarganya yang meninggal, itu kan membuat psikologi seseorang menjadi terganggu gitu ya. Wah, bagus sekali. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Jadi tahu bagaimana cara mewujudkannya? Yang pertama harus lulus dulu. Ya. Yang kedua apa? Nanti akan ada mungkin ujian untuk atau sekolah terkait dengan profesinya. Iya. Jadi profesi psikolog itu hanya boleh untuk orang yang lulus di jurusan psikologi ya. Nanti akan ada psikolog. Ada ngambil profesi nanti. Ya. Iya. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Nah, sekarang dengan Firda. Nah, Firda, Iya. nah tadi pengen jadi ini katanya, jadi bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keuangan ya, industri keuangan ya. Sebenarnya sama orang tua tuh disuruh lebih ke pendidikan, kayak jadi guru gitu. Nah kan
Saya tuh kalau jadi guru tuh public speakingnya mungkin kurang bisa gitu. Jadi pengen lebih kerjanya di balik layar di kantoran aja. Oh gitu. Tapi bisa loh, sebenarnya public speaking itu bisa dicari, bisa dibuat dan bisa dipelajari maksudnya ya. Karena nanti kan setelah ini berorganisasi kan. Iya. Nah kalau berorganisasi itu pasti nanti akan belajar. Tidak ada yang tidak bisa. Nothing is impossible. Kita semua pasti bisa asal kita mampu. Jadi terkait dengan itu saya punya tips ya. Saya pernah ditanya gitu ya, apa sih sebenarnya hobi kita? Jadi hobi itu sebenarnya cari sesuatu yang kita tidak bisa. Bukan hobi itu sesuatu yang kita bagus gitu, yang kita bisa melakukannya dengan profesional, seperti hobinya main game gitu ya. Tapi hobi itu sesuatu yang justru kita benci gitu. Kita benci apa sih? Saya benci public speaking. Justru itu nanti akan jadi hobi kita. Makanya kita harus melawan kebencian itu gitu. Apa yang dibenci? Apa yang paling dibenci? Yang paling nggak bisa gitu. Oh saya nggak bisa gitu apa? Paling nggak bisa disuruh ngomong di depan. Nah paling nggak bisa ngomong di depan. Nanti kita lihat ya teman-teman semua nih. Ini Firda paling nggak bisa ngomong di depan. Selama kuliah di UTS, dia akan jadi orang yang paling bisa ngomong di depan karena itu benci. Gitu Firda. Cuman kan gimana caranya melawan kebencian kan sekarang kan? Saya nggak senang nih, bukan benci ya, mungkin nggak senang, nggak bisa atau paling malu kalau ngomong di depan. Tapi kemudian itu akan dilawan. Yang kebencian itu ya akan kita lawan. Makanya gimana caranya? Oh, tiap pagi kata Dr. Zul kemarin ya, tiap pagi itu di depan kaca mungkin ngomong. Kita caranya bagaimana? Padahal kan kalau di pondok kan diajarkan tuh ya. Ajarkan apa biasanya? Ya, cara mungkin kalau ngomong di depan tuh mungkin kayak pidato bahasa Arab depan gitu. Oh iya supaya orang nggak ngerti itu. Kalau bahasa Arab kan siapa yang ngerti ya. Nggak, Firda insya Allah akan jadi orang yang bisa berbicara di depan, yang bisa jadi guru gitu ya. Kita ini semua bisa jadi guru semua loh. Jadi guru itu bukan berarti harus secara formal dia menjadi guru. Apalagi Firda seorang perempuan akan menjadi seorang ibu yang mungkin insya Allah akan melahirkan generasi-generasi, itu akan jadi guru. Paling tidak guru buat anak-anak kita, ya nggak? Yeah. Tapi bagus loh itu cita-citanya ibu. Dosen itu guru juga loh, saya guru juga. Nah, dosen itu termasuk guru. Jadi kalau Firda punya keinginan setelah lulus gitu, nanti ke depan pengen jadi dosen gitu, itu bisa juga. Tapi syaratnya seperti Salman, harus S2 dulu, terus kemudian bisa S3, kayak gitu. Dan aktuaris itu adalah profesi yang cuman dikit, nggak banyak orang sekarang ini. Makanya saya bilang tuh kemarin ya, di UI tahun 2022 mungkin ya, itu tingkat keketatannya kalau tidak salah 2% di UI ilmu aktuaria. Karena ilmu aktuaria ini kan baru, di UI aja kalau nggak salah tahun 2017 dia bukanya. Jadi nggak lama, belum lama aktuaria ini. Itu keketaatan 2%, artinya dari 100 orang cuma 2 saja yang diterima. Daya tampungnya karena terbatas kan. Artinya cuma sedikit orang yang masuk ke sana, sangat ketat persaingannya. Nah ini belum banyak orang sekarang. Jadi harus manfaatkan ilmu ini ya, di belajar. Karena aktuaria itu menggabungkan banyak, udah tahu ya, apa aja? Matematika, statistika, dengan computer science ya, terus dengan informatik juga. Nah itu menggabungkan semuanya. Jadi kalau lulus dari situ insya Allah nanti perspektif kerjanya juga akan semakin banyak, bisa jadi peneliti juga, otaknya akan selalu bermain karena logiknya main di sana. Matematika ini kan logik gitu ya. Nah kayak gitu. Emang suka matematika ya? Iya suka. Suka ya? Ah gitu, itu suka kan. Tapi dulu ada cerita ya, saya kemarin di bincang-bincang rektor sebelumnya bisa ditonton, namanya Dr. Bagus Mulyadi. Beliau tuh nggak suka matematika awalnya sampai beliau jatuh cinta. Jadi segala sesuatu yang nggak suka itu karena kita nggak kenal, nggak suka. Saya nggak suka naik gunung gitu, misalnya saya nggak suka. Padahal kalau kenal seperti Kamil tadi, karena dia tahu medannya, oh begitu indah di depan, di atas itu dan sebagainya. Akhirnya dia ini.
Sekarang gimana caranya public speakingnya? Ya nggak? Iya. Oke, insya Allah ya nanti jadi public speaker. Wah, luar biasa. Nah, sekarang ini kan kalian sudah berada di Sumbawa. Berapa lama ini sebelumnya? Masuk minggu ketiga. Minggu ketiga? Ya. Berarti sudah 3 minggu ya. Sudah bisa belum beradaptasi dengan Sumbawa sekarang? Ya, sudah bisa? Lumayan beradaptasi. Mana orang-orangnya gimana? Gimana? Baik-baik orangnya. Baik-baik ya? Sudah berkenalan dengan teman-teman Sumbawa kan? Bukan udah. hanya teman Nusantara aja? Ya, pas respek kemarin udah banyak kenalan. Udah banyak kenalan ya? Ada yang dari mana? Orang mana? Daerah apa? Sumbawa? Iya, daerah Sumbawa Besar. Sumbawa Besar ya. Karena Sumbawa ini kan banyak, ada yang dari Lunyuk, ada yang dari Alas, ada yang dari KSB, Kabupaten Sumbawa Barat. Ada kenalan dari KSB? Ada. Ada ya? Ada. Di prodi apa dia? Di prodi akuntan kayaknya. Akuntansi ya? Oh gitu. Nah terus makanannya gimana? Udah nyoba makanan apa? Kalau makanan kurang nyoba sih. Karena kan belum ya? Iya. Di Cloville terus kan jadi kurang. Tapi makanan di Cloville nggak makan mie aja kan? Enggak kan? Aduh. Nah, kalau bisa jangan ya, jangan terlalu banyak makan makanan seperti itu karena bisa berbahaya. Apalagi mahasiswa. Ini saya harus ingatkan ya ke teman-teman mahasiswa baru, soal makanan ini menjadi sangat penting. Jadi pagi hari jangan lupa untuk sarapan karena teman-teman akan belajar di kampus gitu ya, di kelas. Itu membutuhkan energi yang besar. Kalau misalkan nggak seperti itu, biasanya yang kena itu adalah lambungnya biasanya ya. Ada asam lambung naik, GERD dan lain-lain, itu jadi satu masalah. Kalian harus jadi mahasiswa yang sehat-sehat semuanya gitu ya. Jadi makanan Sumbawa belum pernah nyoba? Belum. Nah, Mbak Ningsih harus diajak makan Sumbawa ini tuh. Kasihan kalau belum di ini nih. Nanti diajak sama Mbak Ningsih tuh ya. Kita makan, ada yang namanya sepat. Udah pernah nyoba belum? Belum. Udah pernah nyoba? Belum? Waduh, belum nyoba ini. Habis ini kita traktir deh mereka ya. Kita ke ini dengan teman-teman bincang-bincang rektor. Nanti kita makan makanan masakan Sumbawa ya. Malam ini ya nanti ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ada sepat, ada singang. Singang itu semuanya dari. Kalau tapi suka ikan nggak? Ya, suka. Suka ya. Kalau ayam suka juga ya. Nggak ada pantangan kan? Nggak ada. Oh iya. Ya nanti kita makan makanan Sumbawa. Terus kalau kita ke daerah lain biasanya suka ada culture shock tuh. Gimana kalau culture shocknya apa? Kangen rumah atau apa? Tapi biasa di pondok sih ya. Enggak sih, mungkin kan perbedaannya banget ya Pak ya. Apa? Di sini kan kalau misalnya mau kemana-mana, akses kemana-mana susah tuh. Oh, Jadi kan, yeah. Udah bisa naik motor nggak? Bisa. Bisa ya. Sekarang nggak dikasih motor di sini? Nggak punya? Tahun depan baru bawa. Tahun depan baru bawa ya. Jadi sekarang kemana-mana jalan? Ya jalan. Oh gitu. enak, sehat kan? Dulu di sana di daerah pedesaan juga nggak? Kalau pondok sih daerah pegunungan. Daerah pegunungan artinya jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya? Nggak jauh banget sih, itu ceritanya gunungnya itu kayak di tengah-tengah kota gitu. Oh gitu, gunungnya di tengah kota. Kalau ke kota pun cuman 20 menit nyampe. Polusi udara gimana? Kalau di pondokan seger banget. Seger dingin banget ya? Kayak Kayak ada di sini panas ya? gitu, dingin banget. Iya. Di sini langitnya coba lihat selalu biru kan? Iya. Selalu biru. Tapi kalau ke Jakarta aja coba lihat, atau di Bandung kota tuh. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, makasih. Adinda dengan pertanyaan yang sama, gimana? Ngalamin culture shock nggak? Iya. Apa? Gimana? Kangen sama orang tua? Iya. Kangen banget? Sering Kangen teleponan? Oh gitu. Nggak pernah jauh sih ya dari orang Iya, tua nggak ya? pernah. Anak keberapa Adinda? Ketiga. Dari? 5 bersaudara. Tapi kakaknya kan di sini. Iya. Oh, kan nggak terlalu kangen-kangen dong. Kangen. Kalau makanan belum pernah nyoba juga? Belum. Nanti kita makan ya malam ini ya, bareng-bareng semua nih. Terus apa namanya? Orang-orangnya gimana? Ramah-ramah. Ramah-ramah. Iya. Tapi saling membantu di sini? Saling membantu. Saling membantu ya. Iya. Kemarin di peleton keberapa? Peleton 2. Peleton 2. Kenalan sama teman-teman dari Iya. mana aja? Dari Dompu. Dompu? Iya. Terus? Dari mana? Sumbawa. Sumbawa. Sumbawanya mana coba? Daerah Sumbawa mana? besar. Sumbawa besar. Selama ini udah pernah ke Sumbawa, ke kota ya? Udah. Udah pernah? Udah. Udah jalan ke sana ya? Iya. Beli-beli apa gitu di sana? Iya, belanja. Oh, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Oh. Terus sudah kemana lagi? Ke pantai udah pernah belum? Belum. Wah, sayang tuh. Karena sibuk ini ya kemarin respek ya. Iya.
sibuk respek. Persiapan respek melelahkan juga ya kemarin ya? Iya. Nggak sakit kemarin? Sakit. Sakit Iya. apa? Pilek? Iya. Oh gitu, bukan sakit mah kan? Bukan. Jangan sampai sakit mah ya, Iya. sarapan terus. Oke, terima kasih Adinda. Salman, ayo pertanyaannya sama, gimana? Kalau kita sih Pak, kalau laki-laki pasti gampang lah kalau beradaptasi gitu. Beradaptasinya gampang. Paling awal-awal doang sih Pak, minggu pertama tuh. Langsung minta video call sama orang tua. Kan soalnya baru ini juga ngerantau. Oh, baru ini merantau ya. Terus orang tua sekarang udah agak tenang, nggak pernah ini lagi apa khawatir gitu ya. Iya Pak. Ya mungkin anaknya kan sama sih, kalau kita sebagai orang tua kan anak kita lagi di perantauan, kita selalu khawatir apakah udah makan, bagaimana dan sebagainya ya. Tapi insya Allah sebenarnya karena kita sudah ya banyak juga alumni dari Padang Sidempuan. Iya banyak. Ya kan banyak banget ya dari sana. Tahun ini berapa orang dari Medan, dari Sumatera Utara? Dari Sumatera itu ada 9 orang Pak, 7 laki-laki, 2 perempuan. Wah selamat ya, karena yang apply cukup banyak sebenarnya, cuman yang terpilih ya salah satunya ini. Terus dengan orang-orangnya nggak ada masalah ya di sini ya, dengan orang Sumbawa dan lain-lainnya, teman-teman Sumbawanya. Kemarin sempat dikasih tuh madu Sumbawa. Oh gitu, udah nyobain ya? Udah. Gimana rasanya? Beda madunya? Beda Pak, lebih manis. Lebih manis? Ya madu Sumbawa tuh kalau madunya tidak bisa diternakan dia, bukan ini. Jadi harus dari yang tinggi-tinggi di atas gitu, dia juga susah gitu. Oke, sekarang bagian Kamil. Nah Kamil ini penutup nih dengan teman-temannya. Dengan pertanyaan yang sama Kamil, tadi katanya kalau Kamil udah pernah jalan ya ke Pantai Jempol. Makan di sana nggak? Nggak sih Pak. Nggak, cuman lihat aja. Iya. Dengan siapa kemarin? Sama anak-anak asrama sih Pak. Anak asrama semuanya ke sana. Iya Pak. Naik motor, bawa motor. Naik motor, ada beberapa ya. Oh gitu. Terus gimana? Udah pernah makan masakan Sumbawa sebelumnya? Belum juga? Kemarin tuh makan ada tuh warung nasi di depan. Terus sama ibunya ditawarin singang apa ya? Oh, singang. Yang ikan pakai ikan kuah kuning. itu ya, Iya. kuah kuning gitu ya. Oh Iya, iya, agak asam ya? Gas enak. Jadi di sini tuh masakannya banyak pakai asam. Asamnya asam Jawa itu, semacam kayak asam Jawa. Dan juga asam wuluh, belimbing wuluh kayak gitu-gitulah yang agak asam. Seger sih sebenarnya makanannya. Apalagi kalau siang-siang makannya itu lumayan enak. Iya, Pak. Terus dengan orang-orang di sini sudah berinteraksi? Sudah Pak. Dengan Kemarin siapa? kebetulan jadi ketua peletonnya. Oh, ketua Jadi, peletonnya. iya, Pak. Terus Peleton berapa? Peleton 11 Pak. Oh gitu, peleton 11. Jadi banyak interaksinya lebih banyak. Satu peleton tuh berapa orang kemarin? 50 apa ya? 50 orang? lebih ya. Oh 40 lebih. Oh gitu, jadi ketua peleton ya? Iya Pak. Jadi kenal semua tuh? Ya, anggota 50 kenal semua? Enggak sih Pak, Enggak pusing juga. Pusing juga. Iya Pak. Dari mana aja biasanya? Dari kebanyakan sih dominan lebih dari Sumbawa besar. Cuma besar ya? Sumbawa besar. Terus dari apa sih tadi tuh? Dari KSB? Alas, dari Alas, juga. KSB ya. Iya banyak Pak. Ya alhamdulillah, jadi udah kenal, bisa ketemuan dari berbagai fakultas Iya, kan Pak. itu ya? Iya, Pak. Dan program studi gitu. Ya, kemarin respeknya gimana? Seru nggak? Seru Pak. Seru banget ya? Seru banget. Apalagi pas konser ya? Iya. Wah keren banget Seru, itu konsernya. Walaupun kita terbatas juga waktunya. Iya, Pak. Bisa nyanyi? Oh bisa? Bisa tapi malah. Nggak, maksudnya bisa alat musik juga? Iya bisa Pak. Apa alat musik yang bisa? Gitar sih Pak. Paling Gitar? Kalau nongkrong. Oh kalau nongkrong, nanti kita jadiin ini nih, di situ kita punya tempat untuk panggung di sana tuh. Nanti kalau mau ngejam dengan, kita punya seni musik ya, Iya, Pak. seni tari juga ada, jadi bisa dipadukan tuh nanti dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau punya hobi ke arah musik gitu, itu juga bisa. Tadi kalau misalnya ingin menjaga hafalan di kalam juga bisa di ini. Mungkin tahsin juga nanti di sana ada gitu. Jadi kita harus manfaatkan kayak gitu ya. Jadi mahasiswa karena waktunya sangat terbatas. 3 tahun tuh, 3,5 tahun, 4 tahun itu waktu yang sangat singkat sekali. Sekarang udah mau 1 semester masuk ya. Terus semester 2, semester 3 terus saja. Dan itu waktunya cepat berlalu. Nah, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Kamil, Salman. Kamil, Salman, Adinda dan Firda. Saya kira itu saja. Ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup? Iya. Ya, habis ini kita makan bareng ya. Oke. Ya teman-teman semua, itulah perbincangan kita bersama para mahasiswa baru dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sidoarjo, Jawa Timur, dari Sigi, dari Palu ya, Sulawesi Tengah, kemudian dari Padang Sidempuan di Sumatera Utara, dan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Inilah kampus kita UTS, Miniatur Indonesia di Sumbawa, dan insya Allah akan menjadi rumah yang nyaman dan menyenangkan untuk tumbuh utuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi semesta alam. Kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Rektor episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.